Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Junsia SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Parungsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada saat ini saya akan menyajikan aksi nyata yang telah saya lakukan terkait tugas modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya masih dibimbing langsung oleh Bunda Pedia sebagai fasilitator dan Ibu Masrihat Jaro sebagai pengajar praktik. Dan berikut ini adalah hasil dari observasi kegiatan supervisi di dalam kelas dan kegiatan pasca supervisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junsia, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Parungsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Iyong Mariamsi dan sebagai guru kelas 3 di SDN 1 Parungsari. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bunjung. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Bu, sebelum kita nanti mengadakan supervisi di dalam kelas, kita adakan dulu obrolan pra observasi ya Bu ya. Boleh. Tujuan dari supervisi hari ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Yang kedua, percakapan pra-observasi ini yaitu sebagai persiapan awal agar nanti ketika Ibu mengajar di dalam kelas betul-betul sudah siap ya Bu ya. Siap. Menyampaikan materi kepada siswa supaya apa yang Ibu sampaikan itu sesuai dengan tujuan yang sudah dipersiapkan. Ada beberapa hal nih Bu yang saya akan tanyakan sebelum kita melakukan supervisi di dalam kelas. Yang pertama, kira-kira apa nih tujuan yang nanti Ibu ingin capai ketika observasi di dalam kelas? Oke. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Njum yang sudah bersedia masuk ke kelas 3 untuk mengobservasi proses pembelajaran pada pagi hari ini tanggal 28 Februari tahun 2024. Adapun proses pembelajaran pagi ini Bu ya, pagi ini tujuan yang saya ingin capai adalah pertama, siswa saya dapat menjelaskan cara mengukur keliling dan luas bangun data dengan satuan tidak baku. Kemudian yang kedua, saya harapkan siswa dapat menghitung keliling dan luas bangun data dengan satuan tidak baku. Itu saja Bu. Baik, sangat bagus ya Bu. Tujuannya dapat menjelaskan cara mengukur keliling dan luas bangun datar dengan satuan baku. Dan yang kedua, menghitung keliling dan luas bangun datar dengan sama dengan satuan tidak baku. Nah, selanjutnya yang kedua, kira-kira area pengembangan apa nih yang hendak Ibu capai ketika kegiatan observasi di dalam kelas? Baik. Area pengembangan pada proses pembelajaran tidak hanya melatih siswa pengetahuan saja, tetapi menitik beratkan pada aspek selain pengetahuan saja, tapi juga aspek keterampilan. Baik. Jadi area pengembangan yang akan Ibu kembangkan yaitu tentang pengetahuan dan juga pengembangan. Sangat bagus itu Bu. Iya. Pengetahuan dan keterampilan. Ada dua berarti. Ada dua. Nah, selanjutnya terkait strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan, apakah strategi, metode, ataupun media yang Ibu gunakan itu nantinya akan seperti apa? Baik, untuk strategi, metode, dan media tidak luput untuk menggunakan metode, strategi, dan media itu
Mungkin strategi yang akan digunakan nanti pembelajaran berdiferensiasi ya, yang disesuaikan dengan minat belajar siswa. Karena ada siswa yang senangnya menulis saja, ada siswa yang senangnya menggambar, bahkan ada siswa yang kreatif membuat keterampilan. Itu sudah biasa ya, setiap kelas seperti itu. Dan tentunya metode yang akan saya gunakan, yang pertama metode diskusi dan tanya jawab. Itu yang utama ya Bu ya. Terus metode penugasan. Adapun media yang saya siapkan nanti untuk besok adalah benda-benda di sekitar lingkungan kelas aja Bu. Seperti ada kertas warna nanti saya siapkan, kemudian lantai kelas dan lingkungan yang ada di sekitar kelas aja. Oke, baik, sangat bagus sekali ya Bu. Tadi terkait strategi pembelajaran, yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya. Oke, dikelompokkan. Jadi siswa dikelompokkan sesuai minat. Minat. Ya. Kan setiap siswa itu berbeda-beda minatnya ya. Ya. Ada yang minatnya menulis, ada yang menggambar dan juga keterampilan. Oke, yang kedua, metode Ibu menggunakan metode diskusi juga tanya jawab, dan ya selain itu ada juga tentang penugasan. Dan yang terakhir terkait media, Ibu nanti akan menanyakan gambar dan juga mungkin menggunakan lingkungan, benda-benda sekitar dan juga LKPD atau lembar kerja peserta didik. Baik, kira-kira kapan nih Ibu siap melakukan observasi di dalam kelas? Untuk observasi di dalam kelas insya Allah besok ya Bu ya, tanggal 29 Februari 2024. Mantap, berarti Ibu siap ya besok saya observasi melakukan pembelajaran di dalam kelas. Siap Bu? Siap. Oke, setelah observasi nanti di dalam kelas kita akan bercakap-cakap kembali untuk melakukan percakapan pasca observasi. Hal ini untuk mengetahui sampai sejauh mana atau sebuah refleksi dari pembelajaran yang Ibu lakukan ketika di dalam kelas. Akan seperti apa nih refleksi Ibu itu? Apakah sudah sesuai atau tidak? Sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan pra-observasi pagi ini Bu? Iya, terima kasih ya Bu Jum. Jadi untuk kira-kira ya percakapan hari ini saya mendapat gambaran bahwa media yang akan saya gunakan nanti besok ketika mengajar, dan apa saja yang harus diperhatikan ketika mengajar besok. Oke, jadi Ibu mendapat gambaran tentang apa nih besok yang akan Ibu persiapkan, seperti media kan seperti itu sudah dipersiapkan di rumah ya. Semalam Ibu berarti sudah membuat persiapan untuk kegiatan mengajar di dalam kelas. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi di dalam kelas dan juga pasca observasi. Siap Bu. Siap. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pra-observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yo. Sama-sama Bu Jum. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah. Ada yang tidak
baku. Dah, sekarang udah hafal ya? Bagaimana satuan tidak baku itu yang bagaimana sih? Hah? Kita minggu kemarin sudah belajar tentang keliling dan buah. Bagaimana keliling itu apa sih? Keliling yaitu banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Nih, untuk mengukur panjang tepian bangun datar keliling diukurnya ya tepiannya. Kalau yang luas bagaimana? Luas adalah daerah yang ditempati oleh permukaan bangun datar. Paham? Alba? Perhatikan. Nih, kalau untuk mengukur keliling, nih, di tepiannya. Kalau untuk mengukur luas di permukaannya. Baik, kalau udah ada yang bertanya nanti kita sebelum ke materi. Tujuan dari pembelajaran ini, aku harap kalian dapat menjelaskan cara menentukan keliling dan luas bangun datar dengan menggunakan satuan tidak baku. Kemudian yang kedua, dengan praktik nanti kita atau kalian dapat menentukan keliling dan luas bangun datar. Kemudian kalian bisa membedakan keliling dan luas bangun datar. Oke, siap? Kita ke materi. Materi ada tugas ya. Nah, sekarang perhatikan dulu sebelum tugas. Untuk menghitung keliling yaitu tepian, ya, di tepian. Dihitung dulu ininya. Ada berapa pinggir-pinggirnya? Hitung 1, 2, 3, semuanya. Menghitung keliling bangun datar itu di tepiannya. Bagaimana untuk menghitung luas? Persegi ini, persegi panjang ini, kita lihat permukaannya, hitungnya dari mana? Dari atas. Paham? Baik. Ini ada tugas untuk keulangan ya. Nih, sekarang kita bintang dulu. Boleh nanti sebelum ini dibaca dulu. Lihat tugas pertama. Ya nanti.
Sukamusari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak. Saya masih ditemani oleh Ibu Iong sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan juga Ibu Pepe sebagai Ibu T, yaitu Ibu Masilha. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Iong. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya Bu ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi yang telah Ibu lakukan. Untuk yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu nih ketika melakukan observasi di dalam kelas? Baik, mungkin terima kasih. Awalnya sih pertama ya, awalnya tegang juga sih. Terus juga anak-anak juga kan tahu sendiri, tapi tidak disetting Bu ya, anak-anak seperti gitu adanya, juga anak-anak. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik. Oke, alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali tidak pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau metode apa yang pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Mungkin untuk tahapan pertama, kalau misalnya dari awalnya mau diobservasi akan membuat perangkat pembelajaran dulu kali ya. Itu juga ada ya perangkat pembelajaran tapi nggak komplit, tapi saya jadi lingkungan sekitar di kelas aja pembelajarannya. Kemudian dari area pengembangan, area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan bagaimana cara menghitung luas building bangun data dengan satuan tidak baku, dan untuk keterampilannya mengukur luas bangun data dengan satuan tidak baku. Baik, jadi area pengembangannya tadi berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya? Iya. Nah, menurut Ibu sejauh mana perkembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau belum? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik. Masih ada sih sedikit kendala ya, ada kekurangannya yang dihadapi anak dan juga saya sendiri. Dan untuk selanjutnya apa kira-kira nih kelanjutan Ibu untuk mengetahui kendala-kendala tersebut? Maksudnya kelanjutannya akan seperti apa gitu untuk menghadapi kendala-kendala tersebut? Ya, bagaimana strateginya? Di situ kan siswa kurang begitu, ada sedikit yang aktif ya, jadi tidak semua aktif. Mungkin dari metode ya, nanti akan mengubah metodenya. Oke, supaya siswa lebih aktif. Iya, jadi dari metode ya, Ibu akan merubah dengan metode ya. Tadi siswanya kurang aktif dan juga siswanya ada yang pecicilan ya kan ya. Kesana kemarin ya, sudah biasa dalam kelas itu kan. Nah, selain itu Ibu akan mengembangkan atau metode apalagi selain itu? Mungkin selain metode tadi saya akan ikut webinar tentang ini ya, pendidikan, juga akan merasakan hasil nyata di PMM, dan insya Allah pastinya akan banyak bertanya kepada guru-guru senior dan guru sekolah. Oke, apalagi sekarang ini lagi hangat-hangatnya pengerjaan di PMM ya Bu ya, dengan kombelnya, dengan membuat SD sebuah kombel ya. Nah, waktu dan komitmen apa dan kapan akan Ibu laksanakan? Insya Allah ya, untuk waktu mungkin minggu depan aja mungkin. Minggu depan pas bulan Ramadan ya. Untuk kelanjutannya akan
seperti tadi metodenya ya akan melanjutkan pengembangan metode yang akan lebih baik. Oke, rupanya baik akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah mempraktikkan percakapan pasca observasi dengan teknik coaching ya. Dan juga kepada Ibu Dian saya ucapkan terima kasih juga karena mulai dari Pak mungkin ya sudah ditanyai diwawancarai, kemudian sampai ke observasinya, dan sekarang masuk ke pasca. Dan tadi dimintai juga oleh pengalaman apa nanti yang akan dilakukan gitu ya. Tadi beberapa hal ada yang menarik, bahwa tadi sudah digali ya bagaimana dari pembelajaran atau hasil data hasil observasi dari Ibu Dio. Dari percakapan ini menurut Ibu Dio ada yang menarik nggak? Apa yang dirasakan? Banyak itu ya, tentunya Pak, menarik sekali percakapan hari ini, terutama tentang kelanjutan masalah kesehatan yang ditanyakan aja itu. Bagaimana cara mengembangkan diri saya selaku yang diobservasi sama Bung Jun, harus bagaimana, itu sangat menarik sekali. Oke. Kira-kira dengan percakapan seperti ini bisa menggali apa ya istilahnya kompetensi guru nggak sih menurut Ibu? Bisa ya, sangat bisa ya. Karena tadi di akhir Ibu diminta untuk kapan melakukan itu gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan percakapan coaching, Bu. Karena kita melihat coaching. Jadi sebetulnya setiap permasalahan itu pasti akan ada solusinya, dan solusi ini coaching sendiri, guru sendiri yang menemukannya. Guru sendiri yang tenang sejawab itu. Iya, betul. Misalkan saya punya masalah, sebetulnya saya sendiri punya jawaban itu. Jadi coach itu hanya mengarahkan, hanya menggali gitu. Sebetulnya kita sendiri yang memiliki solusi itu. Nah, untuk menggali, motivasi, mendorong segala macam gitu ya, supaya kita bisa menemukan solusinya itu. Nah, itu tugasnya seorang coach gitu. Nah, jadi dari percakapan ini, alhamdulillah ya, tadi mudah-mudahan sih bisa menggali lebih jauh lagi untuk meningkatkan kompetensi yang kita miliki. Nah, ini juga bisa dilakukan kepada siswa. Ketika ada siswa yang mungkin semangatnya sudah menurun gitu ya terkait pembelajaran. Kemudian ada siswa juga yang tanda petik sekolah gitu ya. Tanda petik juga ada siswa yang kurang patuh dengan aturan seperti itu. Nah, itu bisa di-coach. Nah, memang tugas coach itu yang paling berat adalah menggali gitu ya, sampai si anak itu bisa keluar gitu. Mengatakan apa sih sebenarnya permasalahannya. Nah, Ibu ya juga bisa melakukan itu gitu ya, untuk anak. Nah, mungkin terima kasih ya untuk kesempatannya yang sudah diberikan, saya bisa hadir